Halo, selamat sore Okezoners. Balik lagi di Okezon The Daily Buzz bareng gue Fitri dan rekan gue. Rekan gue lagi gue Hafid. Ya Allah. Emang ya, kalau sore-sore gini bikin Lagi ini kayaknya lagi. Apa udah kebanyakan kasus ijazah di otak ya? Iya, kayaknya nggak berhenti-berhenti. Dan sore ini pun ya. Sore ini pun kita kembali mengulas kasus. Ada update mulu, ada babak baru mulu Ya, kayak hari ada beberapa ini. malu. Pra peradilan Roy Suryo diterima sebagian. Iya, dan Kamis nanti ada persidangan kedua Dr. Tifa. Ini kayaknya full Update maraton terus, nih ya. Betul. Kita biasanya maraton
drama Korea sekarang. drama Cina, sekarang drama sidang. ijazah. Sampai bengong si Kavi. Iya, gue bingung ini. Oke, nah di persidangan Dokter Tifa yang minggu lalu kan katanya ditawarin RJ, terus ditolak dan akan mengajukan perlawanan, Vi. Dan juga melawan diomongin ya? soal dakwaan nih. Tuh. Dakwaan juga memasukkan nggak cuma KUHP, tapi juga Undang-Undang ITE. Ah, yang itu sempat dia. diributkan kemarin-kemarin ya, karena kita juga tadi mikirnya yang diterima kan katanya hanya pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi ternyata masuk juga nih Undang-Undang ITE. ITE-nya gitu. juga ada kalau katanya dugaannya katanya disusupin Nah pasalnya. itu kalau kata kubunya Mas Uda katanya disusupin. Tapi kalau versinya dari pihak Pak Jokowi itu nggak disusupin, emang dari awal itu yang kita Iya, kita harapin. Ini gimana nih? Ini gimana ya? Ya udah. Dakwaan aja agak belibet. Baru dakwaan ini sebenarnya di JPU ya, tapi Betul. biar lebih lengkapnya kita udah dateng Langsung aja ada Mas Kuasa Aziz hukum Yanuar. Dr. Tifa. Kuasa hukum Dr. Tifa. Selamat sore Mas Aziz. Terima kasih nih sudah hadir ke sini. Mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih. Itu kita flashback dulu sidang pertama kemarin nih Mas. Itu kan sempat ditawarin RJ terus ditolak dan kabarnya mau mengajukan perlawanan. Nah, kenapa tuh Mas? Eksepsi, gimana Mas? Iya, jadi memang pada sidang yang lalu itu acaranya kan pembacaan dakwaan. Dan waktu pembacaan dakwaan itu memang sesuai KUHP yang baru, itu ada penawaran untuk restoratif justice dari pihak majelis hakim gitu kan, ditawarkan apakah mau gitu kan. Nah, tapi Dr. Tifa menyatakan tegas tidak mau untuk mengajukan restoratif justice. Dan dalam hal ini tentu saja ini menegaskan ya bahwa ini adalah deliknya delik aduan. Berarti pelaporan dari Pak Jokowi. Karena kan pelaporan awal itu, pelaporan itu kan yang dari kasus yang kita bahas ini tuh ada 4. Ada dari Pak Joko Widodo, kemudian ada dari Pradi Bersatu, ada 2 lagi saya lupa tuh. Jadi ada 4 pokoknya. Iya, ada 4. Ada Andi siapa gitu sama satu lagi Kembang Lecumanan, satu lagi tuh aku lupa tuh. Pokoknya ada 4 lah mereka tuh. Nah, jadi yang terkonfirmasi bahwa memang yang dibahas ini adalah delik aduan dari Pak Jokowi, makanya ada mekanisme restoratif justice. Karena kalau tidak, sepengetahuan saya, karena KUHP-nya masih baru juga. Kemarin saya pernah juga sidang yang deliknya itu bukan delik aduan, itu tidak ada. Adanya pengakuan bersalah atau pleasure plea seperti itu. Jadi memang jadi dia mengaku bersalah dan waktu itu saya pernah sidang juga beberapa waktu yang lalu, sidang yang berbeda itu karena memang bukan delik aduan, jadi tidak ada tuh mekanisme restoratif justice dan kemudian penawaran maksud saya kemudian adanya pleasure plea itu tadi. Nah, jadi sini mengkonfirmasi bahwa ini adalah delik aduan. Delik aduan. Kenapa saya harus garis bawahi delik aduan? Karena nanti saya akan menjelaskan juga bagian-bagian yang memang part of beberapa variabel yang kita jadikan dasar untuk perlawanan. Dulu bahasa KUHP lamanya eksepsi, sekarang kan perlawanan. Perlawanan, ya dulu eksepsi. Lebih ini ya, dengar kata perlawanan tuh kayak, wah Dr. Tifa mau melawan nih gitu. Padahal itu eksepsi ya. Iya, eksepsi kalau maksudnya melawan dakwaan tadi. Melawan dakwaan. Bukan melawan Jokowi. Tapi inti dari perlawanan itu kan nanti soal undang-undang ITE-nya. Karena kan kalau kita ngelihat drama yang dari kemarin-kemarin kan soal pasal 32 dan pasal 35 itu yang tuntutannya bisa 8 dan 12 tahun gitu kan. Itu apa itu yang mau dilawan oleh Dr. Tifa atau ada hal-hal lain? Ada antara lainnya itu. Ada beberapa poin sih. Seingat saya kalau belum ada perubahan itu ada sekitar yang jadi poin kita itu 7 atau 8 gitu. Jadi 7-8 pasal. Bukan poin yang kita jadi keberatan untuk perlawanan. Artinya penerapan dari pasal itu kita tidak membahas substansi perkaranya ya, tapi penerapan pasal itu dihubungkan dengan tindakan yang didakwakan yang secara faktual itu tidak sesuai gitu. Artinya ada prosedural engineering untuk menjerat klien kita untuk
dibawa ke persidangan seperti itu. Oh, Tentu ada saja upaya- prosedural upaya engineering itu ya. atau bahasa kita yang secara awam itu case building itu tentu saja dari pihak kepolisian waktu itu di penyelidikan maupun di penyidikan seperti itu. Kalau dari pihak Dokter Tifa sendiri, apakah juga akan mendorong agar dokumen ijazah itu dibawa di persidangan dan seberapa penting? Ya, tentu saja kita mendorong dari awal, kita konsisten, maka kita tim kuasa hukum ikut dari pihak prinsipal juga untuk menggaungkan itu juga. Nah, kenapa seberapa penting? Tadi kan kita sama-sama menggarisbawahi bahwa ini adalah delik aduan. Ya. Otomatis pengadu itu harus datang di persidangan dan juga menjelaskan apa sih yang dijadikan dasar si pengadu itu. Nah, tentu saja yang dibahas kan bukan ansih pengadu itu sendiri, tapi ada dokumen yang dipermasalahkan oleh terdakwa, kan begitu. Nah, yang kemudian dalam hal perjalanan terdakwa ini dilaporkan kepada pihak kepolisian awalnya karena memang yang dijelaskan itu dia atau pelapor atau pengadu itu menganggap itu merugikan dia, kan gitu konsepnya. Nah, makanya kita harus menghadirkan dia, meskipun saya tambahkan Mbak Fitri, secara dua hal ya yang saya bisa sampaikan. Secara pengalaman, secara pengalaman itu saya dulu pernah sidang Gus Nur sama Pak Bambang Tri, sama permasalahan ijazah palsu, undang-undang ITE juga. Nggak ada tuh ijazahnya ditunjukkan, Pak Jokowinya datang. Cuma memang waktu itu Pak Jokowi bukan pelapornya. Nah, gitu. Tapi pelapornya juga waktu itu tidak dihadirkan sepengetahuan saya di persidangan. Gitu. Jadi secara pengalaman saya tahulah sangat memungkinkan ini tidak terjadi hadirnya Pak Jokowi itu. Gitu. Karena secara pengalaman saya sudah sampaikan tadi, dulu yang dibahas sama gitu kan. Tuduhan Pak Jokowi itu ijazahnya palsu oleh Pak Bambang Tri dan Pak Gus Nur. Nah, kemudian yang kedua, secara hukum kita sama-sama tahu yang dipermasalahkan ini bukan palsu atau tidaknya ijazah, tapi tindakan Dokter Tifa yang dianggap mencemarkan nama baik, yang dianggap melanggar undang-undang ITE, memanipulasi dokumen elektronik dan semacamnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bukan asli atau tidaknya ijazah. Itu artinya secara hukum, saya kemarin ada di acara televisi juga sama Pak Gayus, dia menegaskan juga bahwa yang kita bahas ini bukan palsu atau tidaknya ijazah gitu. Itu secara hukum saya mau sampaikan. Nah, kecuali yang kita dakwa di sini Pak Jokowi beserta ijazah palsunya, nah, itu pasti itu kan secara hukum. Nah, yang ketiga, jangan lupa yang bicara mau datang itu adalah orang yang sama, yang bicara bahwa mobil SMK sudah ada pesanan beribu-ribu, yang menyampaikan bahwa IKN tidak akan totally menggunakan APBN, yang juga menyatakan bahwa kereta cepat pada waktu pelaksanaan tidak akan menggunakan APBN. Faktanya berbeda semua, kan begitu. Jadi wajar dong ketika dari pihak masyarakat, siapapun itu, termasuk kami, meragukan hal tersebut. Ada trust issue gitu ya. Termasuk nanti di persidangan kedua, yakin nggak akan hadir? Soalnya baru aja kan hari ini ada pernyataan katanya akan datang. Persidangan kedua akan datang. Persidangan kedua kan agendanya ini nanti apa? Perlawanan. Kita kan perlawanan besok. Artinya yang berkepentingan ini belum bukti, belum saksi kan begitu. Jadi ya nggak akan datang lagi. Kalau dia datang sebagai pengunjung, wallahu alam, kita nggak tahu gitu kan. Ya tapi boleh dicoba sih kalau mau datang. Tapi kalau misalkan agendanya masuk ke pokok perkara, Pak Jokowi datang, yang mau dicecer kuasa hukum atau terkhususnya Mas Ajis ini apa nih ke Pak Jokowi itu sebenarnya? Ya masih belum terpikir sih, tapi kalau apa namanya secara spontan ya tentu saja kita akan mempertanyakan apa dasarnya. Kan menurut BAP yang saya baca tuh, yang kami tim baca, dia dihina sehina-hinanya, kan begitu kan. Nah, saya bilang di mana letak terhinanya. Kemudian juga ketika membuat pelaporan itu kan dia melihat dari ajudannya tuh yang menunjukkan dokumen elektronik gitu kan. Nah, itu bagaimana, apakah dia harus, karena kan apakah dia download sendiri, karena secara undang-undang ITE itu harus harus dia download sendiri kan begitu kan. Nah, kemudian dia lihat sendiri gitu kan seperti apa mekanisme teknis ya, kurang lebih seperti itulah yang saya mau terkait dengan unsur-unsur gitu kan. Itu secara spontan, tapi tentu saja nanti kita nggak mungkin secara spontan, pasti kita bedah BAP-nya. Nah, kita nggak jauh dari BAP. Biasanya standar
kuasa advokat itu akan bertanya seputar BAP, karena tugas kita itu menggugurkan unsur-unsur. Tugas kita kan begitu sebenarnya kalau di pengadilan, menggugurkan unsur-unsur supaya tidak memenuhi dan meyakinkan hakim bahwa unsur-unsur itu memang tidak terpenuhi. Kan gitu. Artinya kehadiran Pak Jokowi dengan ijazah aslinya sebenarnya tidak terlalu relevan dengan dakwaan jaksa saat ini. Pencemaran dan fitnah itu. Gimana? Artinya kehadiran Pak Jokowi nanti membawa ijazahnya untuk membuktikan keasliannya, apakah relevan dengan dakwaannya di persidangan nanti? Kan dakwaannya soal pencemaran dan juga fitnah. Itu tadi secara hukum sebenarnya dia membuktikan keaslian ijazah. Iya, itu paling hanya untuk awalnya. Karena kan dia menuduh pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau kita bisa membuktikan, ya, meskipun saya ragu ya, bahwa nanti, karena di persidangan nanti nggak mungkin kita bedah itu ijazahnya kan gitu, karena bukan bahasan itu. Nah, bagaimana kita bisa dakwaan, bagaimana kita bisa menggali lebih jauh untuk hal-hal yang memang tidak masuk di persidangan. Yang dibahas kan nanti apakah ini masuk menghina atau tidak. Tapi kita juga bisa berargumen, kita mengatakan ini fitnah atau pencemaran nama baik kan berarti sesuatu itu tidak benar. Iya. Fitnah. Fitnah ini aja. Jadi sebenarnya hanya satu pasal itu terkait dengan fitnah tadi. Apakah benar kita mau fitnah gitu kan? Karena kalau yang dikatakan benar kan bukan fitnah, tapi pencemaran nama baik kan begitu. Itu hal-hal yang menurut saya jadi perdebatan menarik di pengadilan nanti gitu, kalau misalnya memang dia membawa si pengadu itu. Meskipun kita masuk ke situ terlalu jauh, menurut saya agak pesimis ya. Karena kalau misalkan kita pinjem istilahnya Bang Refli Harun sendiri, ini kayak geser gawang nih gitu. Makanya pada sidang nanti akan lebih terfokus ke pencemaran nama baik, padahal perjuangan Dr. Diva dan Roy Suryo adalah membuktikan keaslian ijazahnya gitu kan. Ya. Ada sedikit berubah nih haluannya gitu kan. Kalau kata Mas Aziz sendiri kayak gimana? Ya, kalau menurut saya fakta perkara ini memang begitu gitu. Fakta kecuali saya katakan yang kita permasalah, kecuali ini perkara adalah lanjutan. Yang didakwa ini adalah Pak Joko Widodo berdasarkan laporan TPUA yang pada 2024 yang lalu atau 2025. Nah, dia melaporkan, kemudian diproses oleh Polri, dimasukin ke kejaksaan, dan kemudian diproses di persidangan. Kalau itu yang terjadi, pasti kita bahas ijazahnya gitu loh, seperti itu. Jadi menurut saya itu poin krusial yang bahasa tadi Mas Hafiz tadi dari Pak Refli menggeser gawang lah seperti itu. Kalau soal tuduhan untuk pelanggaran ITE-nya sendiri relevan nggak menurut Mas Aziz untuk Dr. Tifa sendiri? Ya, untuk undang-undang ITE-nya, sepengetahuan kami ya dulu awalnya itu pasalnya itu 27A Undang-Undang ITE. Nah, itu memang menurut hemat kami masuk kualifikasi yang Undang-Undang ITE untuk delik aduan. Akan tetapi kita agak kaget ketika mereka memasukkan pasal lain yang bukan delik aduan, yaitu pasal 32 ayat 1, pasal 35, dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang lebih kita tambah kaget, mereka menghilangkan pasal 27A itu dalam pandangan kami ya, karena tadi berkeyakinan seperti itu, kami menduga seperti itu, dan kemudian memasukkan delik-delik umum di situ. Delik-delik umum yang menurut saya juga kalau dituduhkan kepada Dr. Tifa nggak masuk. Contoh, saya kasih contoh. Ada pasal 32 ya Undang-Undang ITE. 32 Undang-Undang ITE itu mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, orang sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, sekarang yang disampaikan, yang dipermasalahkan waktu itu kan dokumen ijazah yang dia ambil waktu itu kan dari unggahan dari Dian Sandi. Nah, jadi itu miliknya itu belum jelas milik siapa. Apakah milik Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor atau milik Dian Sandi? Kan kita harus penjelasan gitu. Atau milik publik. Nah, itu kan harus jelas dulu sebelum didakwa. Kemudian Dr. Tifa itu tidak memiliki kemampuan. Dia doktor gitu kan. Dokter tapi bukan bidang ITE. Jadi dia nggak bisa tuh ngekrop apa. Yang dia bisa lakukan itu, yang dia bisa lakukan itu kemarin itu seingat saya dan sepengetahuan saya menduga itu ada foto ijazah. Nah, kemudian dia zoom
Dia cek tanda tangannya, hurufnya, fotonya, dari foto Bikin ya. review gitu. Iya, dia memperbesar itu. Nah, begitu juga pasal 35. Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak, atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data otentik. Kan dia nggak pernah mengatakan ini yang otentik, nggak pernah begitu. Dia nggak pernah bertujuan, mens rea-nya itu dia nggak pernah menunjukkan ini bahwa ini loh yang asli. Enggak, dia hanya mempermasalahkan kalau ini asli, kok ini begini, kok ini begitu, gitu loh. Nah, kalau critical point-nya adalah dia merubah, kemarin saya ada di stasiun televisi juga tuh, ada gambar foto ijazah Pak Jokowi dari uploadan itu, dia download dari uploadan orang. Nah kemudian ditempel fotonya Dr. Tifa, ditayangkan tuh di backdrop begini. Saya bilang ini masuk juga, ini masuk ke pasal ini kayak gitu. Ini pasal karet dan nggak bisa kita hanya melihat itu semua tanpa melihat bahwa itu ada nggak tujuan dia. Tujuannya tadi kalau pasal 35 itu tujuan dia membuat anggapan seolah-olah data ini otentik. Nggak pernah dia. Apakah televisi bilang ini loh otentik? Kan enggak. Begitu juga Dr. Tifa nggak pernah mengatakan bahwa ini loh yang asli. Dia nggak pernah mengatakan ini loh ijazah yang asli. Enggak. Terhadap ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau ada ijazah lain dia tunjukkan ini loh ijazah asli. Itu kan ijazah aslinya, dia nunjukkan seperti itu. Jadi dia tidak pernah merubah dokumen elektronik kemudian dia katakan ini asli. Nggak pernah setahu saya. Boleh dicek. Dan dari 28 tuduhan dakwaan terkait undang-undang ITE yang lebih mengagetkan adalah cuma 5 yang produknya itu dia. Jadi unggahan dari statusnya dia dari cuma yang 5. asli, Yang 23 itu punyanya Rismon, punyanya Egy Sujana, punyanya channel maksudnya, channel mereka gitu, terus channel lain-lainnya dimasukkan ke situ. Nah, ini kan sekali lagi juga menunjukkan bahwa ini ada perkara lain yang masuk di sini juga. Lucunya perkara lain itu nggak jalan dengan alasan sudah di SP3. Padahal secara hukum ada Mas juga namanya asas similia similibus. Artinya perkara yang sama itu harus putus dengan cara yang sama juga. Nggak bisa yang satu diberhentiin, yang satu jalan. Nggak bisa seperti itu secara asasnya. Dan juga ada sifat dari dakwaan. Nah ini yang jadi bahan kita juga nanti besok. Saya bocorkan juga. Sifat dari dakwaan itu ada asasnya bahasa Belandanya itu ondelbarheid van klacht. Jadi tidak terbagi-bagi tuh aduan. Jadi nggak bisa Pak Jokowi mengadukan yang ini, yang ini udah, yang ini saya berhentiin. Bisa pilih-pilih ya kalau gitu. Bisa pilih-pilih begitu. Padahal kan dia mengadu keseluruhan. Dakwaan yang 28 itu masuk semua. Ini membuktikan pihak penegak hukum dalam hal ini yang melakukan kegiatan penuntutan dan dari penyidikan hingga penuntutan ini nggak cermat. Dia masukin semua itu. Padahal yang dilakukan oleh Dr. Tifa dari situ cuma 5. 23 yang lainnya masuk. Kan nggak cermat berarti di situ. Itu jadi objek kita. Artinya memang dalam dakwaan itu JPU juga memasukkan perkaranya Bang Egy Sujana, perkaranya Bang Rismon juga. Di situ ada unggahan di sini. Nggak ada hubungannya sama Dr. Tifa. Bagaimana bisa tindakan pidana lain? Gimana bahasa kasarnya gimana? Pada akhirnya Dr. Tifa malah bertanggung jawab terhadap postingannya Bang Egy atau Bang Rismon gitu ya. Semuanya yang lainnya. Karena ada 20 unggahan itu 28 yang didakwa gitu kan. Yang dipermasalahkan, sorry. Nah, dari 28 itu yang Dr. Tifa lakukan cuma 5. Sisanya 23 bukan dia yang melakukan. Tapi harus ditanggung. Bukan dia melunggah. Jadi seolah-olah menanggung dosa semuanya. Dan dia sekali lagi tidak pernah loh manipulasi itu. Jadi kemarin kalau argumen dari JPU atau dari pihak-pihak pendukung Pak Jokowi bahwa dia melakukan ini loh waktu acara itu dia mengedit. Gimana dia mau edit? Kan di acara dia berdiri tuh. Dia hanya menampilkan apa yang di situ, dia teliti di situ. Dan itu sekali lagi ini juga masuk ke ini kita juga. Itu adalah bagian dari analisis keilmuan dan observasi dia yang seharusnya ya dilindungi oleh asas kebebasan akademis dan juga hak imunitas dari ahli. Jadi nggak bisa dong kalau begitu besok ada orang membahas sesuatu keahlian dia, kemudian ada orang nggak terima dipidana dengan hal yang menurut saya tidak bagus dan tidak sesuai dengan due process of law itu orang jadi menegakkan hukum itu like and dislike gitu, bukan karena dia melanggar hukum. Kalau misalkan apa yang dilakukan Dr. Tifa itu beneran melanggar hukum, berarti
kasihan mahasiswa kita yang skripsi meneliti film, meneliti buku, meneliti Bisa kena karya juga. lain, bisa kena juga tuh dikira mengedit dan memotong-motong karya orang, menyimpan orang gitu kan. Iya. Jadi yang ditonjolin itu hak imunitas peneliti ya. Iya. Antara lain kita sampaikan juga di perlawanan Itu kita. kepentingannya untuk penelitian. Ya berarti Ya, dia itu meneliti kan gitu. Dan yang diliti itu bukan ijazah Pak Jokowi loh, tapi unggahan dari Dian Dian Sandi. Sandi gitu. Berarti dan ijazahnya pun nggak berubah kan, ijazah aslinya tuh masih Sama aja. Bagaimana bisa kita menuduh satu dokumen itu, tapi kita nggak pernah tahu itu dokumen. Yang kita permasalahkan itu adalah yang mengatakan ijazah itu asli, kemudian diupload oleh yang bersangkutan itu tuh oleh Iya, Dian Sandi. Iya. itu nanti dakwaannya akan dilakukan Kamis ini, perlawanan terhadap dakwaan. Yes, betul, yes, betul. Oke, kita tunggu Kamis ini ya. Ya, Jam berapa? Jam 9 mulai. jam 9 di PN Jakarta Kita lihat Timur. perlawanan Kita lihat aja dari perlawanan Dr. Dr. Tifa. Tifa apa yang bakal dilawan ya Dr. Tifa Kamis nanti gitu. Tapi kita geser nih Bang soal beda strategi antara Bu Tifa dan Mas Roy Ya. soal persidangan ini. Bu Tifa sendiri memutuskan nggak mau mengajukan pra peradilan. Mas Roy mengajukan dan akhirnya menang kan sebagian gitu. Tapi alasan kita backstory sebentar deh. Alasannya Bu Tifa nggak mau pra peradilan tuh seperti apa, Mas? Ya, alasannya yang jelas alasan strategi. Jadi memang Dr. Tifa berkeinginan untuk perkara ini lekas kemudian diproses sidang secara hukum, kemudian dari situ diharapkan kehadiran Pak Joko Widodo dan juga ijazahnya. Nah, dia ingin cepat selesai lah. Kan duluan lah istilahnya. Ya, kemudian juga pertimbangan bahwa tidak ada penahanan dari pihak kejaksaan, dan itu dianggap satu hal yang bagus. Jadi dia tidak ingin berkonfrontatif lebih lanjut dari sisi administrasi hukum. Itu dari pandangan kami ya, tim kuasa hukum memandang keputusan dari prinsipal kami dan keputusan buat dari tim kami sebenarnya. Intinya nggak mau ribet, bahasa simpel Cewek aja. emang nggak mau ribet sih. Ya bobo cewek lo. Tapi banyak yang mispersepsi nih soal beda strategi. Yang bilang ini pecah kongsi. Katanya ada yang iya. Iya, itu tanggapannya iya, pecah. bener pecah atau kayak gimana? Enggak sih, tetap solid. Dan kemarin kan waktu sidangnya Dr. Tifa juga Mas Roy Suryo datang. Iya, memberi dukungan gitu. Kemudian juga mereka menegaskan teman baik dari sejak lama dan juga memiliki tujuan yang sama dalam perkara ini juga. Jadi menurut saya itu nggak bener lah seperti itu. Karena ini masih tetap solid di jalur perjuangan gitu. Iya. Untuk saksi-saksi sendiri nih yang sudah dipersiapkan Iya. untuk nanti dipersiapkan. Siapa ya? Ada kejutan nama besar kah nanti? Apakah ada tokoh besar yang akan Iya. dihadirkan? Karena kan kemarin dari proses penyelidikan dan penyidikannya kan banyak tokoh besar yang Banyak terlibat. tokoh besar yang dateng, Sampai mantan jenderal penangkapan gitu. kemarin juga banyak sekali. Nah, apakah nanti di persidangan juga Bakal ada muncul nama-nama besar nih nama-nama yang besar? muncul. Harusnya sih begitu ya. Harusnya kita manfaatkan semaksimal mungkin nanti pembuktian melalui kehadiran saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli gitu kan, yang memang untuk menggugurkan, sekali lagi ya, kami dari sisi hukum menggugurkan unsur-unsur. Adapun dari sisi non yuridis, tentu saja saya nggak mengatakan ini nggak ada efeknya ya, ada pengaruhnya, karena narasi dan opini publik ini di beberapa perkara penting untuk meyakinkan hakim juga. Itu jadi salah satu variabel juga. Jadi menurut saya itu hal yang tuh kita perhatikan dan juga kita jadikan pertimbangan utama lah gitu. Meskipun secara hukum sebenarnya kami tugasnya itu kan tadi membuat seluruh unsur-unsur yang didakwakan itu, pasal-pasal itu menjadi tidak relevan dan juga hakim meyakini itu tidak tepat, seperti itu. Artinya bagian dari meyakinkan hakim dan narasi-narasi dan opini-opini yang tentu saja kita membutuhkan tokoh publik dan juga dukungan masyarakat luas untuk menggapai itu tadi, Mas. Tentu saja kita ada tokoh-tokoh yang kita hadirkan gitu kan, itu penting. Nah, Pasti ada tokoh besar nih, jadi kita tunggu aja lah sidangnya gitu ya. besar dan kuat. ada sosok besar kalau Karena kan di belakang sosok tuh sering besarnya banget datang. nih, ya kan? Sering banget ngomong ada sosok besar, sosok kuat di balik yang kasus ini yang kemarin bikin tidak jadi ditahan. Iya, itu sosok besarnya siapa tuh kira-kira? Ya, saya lebih setuju menanggapi mereka lupa yang mereka lakukan itu juga sebenarnya
dari sisi hukum nggak masuk. Oleh karena itu mereka membutuhkan kebesaran dan ketokohan orang itu juga kan. Dan karena begini, proses ini kan kita sama-sama tahu, ya, sudah menjadi rahasia umum lah bahwa memang nggak mungkin gitu kan ini bisa berlanjut karena secara unsur juga nggak masuk sebenarnya kan, tapi sangat dipaksakan kan begitu kan supaya ini bisa masuk. Justru itu mengafirmasi pola pikir bahwa mereka menduga ada tokoh besar, ada sesuatu yang non yuridis di sini gitu kan. Itu mengkonfirmasi betul bahwa mereka biasa melakukan itu. Nah, kan begitu. Sekarang kalau kita tahu, Anda curang nih, ya berarti emang Anda pelaku curangnya kan dari awal kan. Bagaimana kita bisa mengatakan itu curang, langsung mengatakan itu. Nah, padahal jangan-jangan mereka yang bermain itu kan begitu. Ya, kalau di ilmu psikologi namanya reflection kalau nggak salah. Jadi orang yang biasa nuduh nyuri, biasa dia nyuri juga tuh. Gitu kan. Biasanya mencerminkan reflection. Cermin diri. Iya, cermin diri bahasanya. Tapi Bang, beberapa jam yang lalu Roy Suryo menang pra peradilan tuh Bang. Iya. Dokter di pihak dokter Tifa ada komen nggak tuh soal itu? Yang jelas komen kita bukan ada orang besar di situ. tapi di situ ada ada hati nurani yang besar di situ dari majelis hakim yang memang meyakini. Keyakinan hakim ya. Karena gini, kalau bahasa peribahasa tuh tell the truth, there's no one fight the truth. Jadi nggak ada orang bisa mengalahkan kebenaran itu sendiri gitu. Jadi harusnya seperti itu. Selalu punya jalan bahasa gitu ya. Segitu. Just tell the truth kan begitu. Tapi no one can argue the truth kan begitu. Jadi nggak ada yang bisa sebenarnya mengalahkan kebenaran itu gitu kan. Boleh mungkin mereka berbelok-belok tapi kebenaran itu akan tetap ada di tempatnya. Gitu, iya. Jadi yang benar tidak bisa disalah-salahkan. Iya. Nah, kalau yang salah bisa dibenar-benarkan nggak? Tinggal si yang memutus tadi punya nurani atau enggak. Makanya saya katakan di sini bukan tokoh besar, di sini bukan tokoh besar atau tokoh kuat. Tapi di sini ada hati nurani yang kuat dan juga rasa keadilan yang besar. Wah, hati nurani yang kuat. Tapi ini jadi semangat buat tim Dokter Tifa nggak sih kalau ternyata hakimnya punya nurani nih atau punya keberanian nih untuk memutus ini gitu. Ini variabel kedua. Variabel pertama adalah tidak ditahannya Dokter Tifa oleh pihak kejaksaan. Kami sangat mengapresiasi dan meyakini bahwa memang pihak kejaksaan masih ada secerca harapan nurani yang bisa diharapkan dalam due process of law di Republik ini seperti itu. Yang memang di garda terdepan kita agak pesimis gitu seperti itu. Awalnya memang agak pesimis tapi garda terdepan kan polisi. Iya. Itu secondary line. Sempat pesimis dengan sistem di garda depan di polisiannya tapi agak optimis nih di second layer-nya. Iya. Karena memang mereka melihat tentu saja hal-hal yang objektif. Sebenarnya yang dijadikan pertimbangan oleh timnya Pak Roy Suryo kan antara lain kalau soal penangkapan dan penahanan, kalau saya nggak salah tadi baca pertimbangannya mengakomodir argumen dari kuasa hukumnya kan bahwa Mas Roy Suryo ini kooperatif. Memang kooperatif, datangnya on time, kemudian untuk wajib lapor nggak pernah ada itikat buruk untuk melarikan diri atau tidak kooperatif. Dan sedangkan salah satu unsur dalam KUHP itu untuk menahan itu selain subjektivitas tentunya itu adalah dia tidak kooperatif si tersangka ini dan juga khawatir melarikan diri kan begitu. Nah, bagaimana bisa dia tidak menunjukkan gelagat seperti itu, tapi saya malah justru lebih menyoroti penangkapan dan penahanannya yang sebentar waktu itu adalah kado ulang tahun menurut saya. Kado ulang tahun. Kado ulang tahun dari tokoh besar. Kan begitu. Jadi saya tokoh besarnya ada di pihak mana? Karena itu kado ulang tahun dari tokoh yang besar. Karena waktu itu pas loh, hanya kalau nggak salah ditangkap dan ditahan itu hari Jumat. Ulang tahunnya itu hari Ahad atau hari Sabtu gitu. Ulang tahun yang ada di baliho kota Solo ya. Ya, jadi maksud saya kenapa? Karena pas tuh. Jadi kalau kita sinkronkan itu masuk akal juga gitu kan. Ada tempus yang pas. Gitu. Ada kecocokan. Gini, kalau Mas aku rangkum dari omongannya Mas Aziz, seperti ada
Cocokologi. Cocokologi. Nah, Tokoh-tokoh besar ingin memberikan kado ulang tahun untuk seseorang Iya. dengan penangkapan Iya. Dr. Diva dan Mas Roy Suryo itu. Ini hadiah mau ngasih lah, surprise. Ngasih surprise. Tapi ternyata agak gagal ya. Iya. Ya, cuma surprise kan ketahuan gitu. Ini kado ini mah. Nggak gitu. surprise berarti. Terus Oke. ada satu lagi sebenarnya yang kedua. Apa tuh? Kenapa? Itu kan dia wajib lapornya Kamis. Kalau memang dia mau tahan, kenapa nggak dari Kamis? Iya, Dia bisa. Kamisnya datang. Kemudian besokannya Ditangkap. didramatisir seperti film-film gitu, didatengin kemudian ini. Kan Kamis juga nggak disuruh, Iya sih. nggak dipanggil loh, rutin dia Iya. datang gitu loh. Kenapa Soalnya kami dijemput? sudah datang, masa mau ditangkap? Kan udah datang, nggak boleh pulang kan bisa. Iya sih. Iya, Cuma kan bisa. Dengan berbagai alasan lah ya. Kadonya kurang meriah mungkin. Iya. Nah, gitu itu aja. Oh, harus ada kado yang meriah gitu ya. Ya. ampun. Iya, kalau kita pakai bahasa cocokologinya netizen masuk akal. Jadi ini berarti Dokter Diva ini nggak melakukan pra peradilan karena mau langsung fokus ke pokok perkara nih, karena kan yang Persidangan maksudnya? iya persidangan, karena kan beberapa kali di press conference Dokter Diva juga bilang bahwa dia mendesak Pak Jokowi untuk datang membuktikan ijazahnya. Jadi kalau kita tangkap dari bahasanya jurnalis ya, kayak dia tuh seperti nggak peduli soal kasus pencemaran, tapi fokusnya ke pembuktian ijazahnya nih. Di antaranya begitu, secara subjektivitas prinsipal seperti itu. Kemudian juga jangan lupa juga dalam proses persidangan ini yang kita ajukan perlawanan ini kan bukan juga masuk pokok perkara. Sebenarnya ini salah satu objek kita waktu awalnya mau mengajukan pra peradilan itu ya tinggal kita masukin ya di sini di perlawanan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita harapannya kalau gini, kalau pra peradilan itu kan memang kalaupun dikabulkan tapi dia tetap jalan tuh. Iya. Nggak terlalu berdampak Ya, kalau ini nanti di putusan selah atau di putusan nanti setelah vonis, pas vonis nanti itu bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi menurut kita lebih efektif lah gitu dari tim kuasa hukum sama prinsipal berkesimpulan seperti itu. Tapi dari pihak Dokter Diva sendiri masih mengejar pembuktian atas keaslian ijazah itu atau? Iya, kalau dari pribadi prinsipal seperti itu karena memang kan yang dia sampai terjebak masalah ini kan karena Penelitian soal itu. gitu. Ya, penelitian soal itu ya. Jadi wajar ketika dia masih Menggebu-gebu soal itu ya. Tahu ini asli atau palsu? ya Karena kan ada juga yang bilang, termasuk kuasa hukum Pak Jokowi bilang bahwa ini akan dibuktikan segera di persidangan. Nah, karena Tapi kuasa hukum ya Jokowi persidangan juga ini pengen apa benar-benar ngomongin ijazahnya nih? enggak. Soalnya secara dakwaannya hukum enggak. soal Iya kan? fitnah dan pencemaran kan. Iya. Dakwaannya. Mungkin itu akan ada di persidangan lain atau? Mungkin itu persidangan yang kalau ada pelaporan atau kita melanjutkan pelaporan TPUA waktu di Barreskrim, kalau itu berlanjut, itu ya karena bahasannya ijazah gitu, bahasannya palsu tadi, palsu atau asli tadi gitu. Tapi kalau undang-undang ITE, ya pasti yang diposting nanti unggahan-unggahan Ya, kan gitu kan. pasti nggak banyak bicara soal Iya, hanya bukti satu ijazah. unsur menurut hanya satu hal menurut saya yang akan dibahas kalau soal ijazah, yaitu soal fitnah. Kita bisa mengatakan itu fitnah kan berarti tidak benar. Ya. Nah, yang dituduhkan oleh Dr. ini adalah keaslian ijazah, mengacu kepada ijazah yang diupload oleh Dian Sandi kan. Gitu. Ya. Nah, kalau itu memang ini harus dibuktikan, kalau memang diragukan keterangan Dr. Diva atau penjelasan Dr. Diva itu dianggap fitnah, maka tentu saja harus ada a contrariornya kan. Seperti apa kalau itu kan itu asli yang palsu, yang asli itu seperti apa kan begitu. Karena kalau itu palsu, tuduhan fitnahnya. Nggak terbukti kan, makanya berarti apa yang dilakukan benar. Nah, makanya mungkin Pak Jokowi mau datang memperlihatkan untuk membuktikan tuduhan fitnah itu mungkin. Ini asli kok gitu. Peluang untuk melihat pembuktian ijazah itu asli atau enggak cuma ada ketika kita membahas soal pasal soal fitnah. Tapi pasal lainnya Bung Ajis nggak. Secara hukum harus begitu ya, karena saya nggak melihat urgensinya yang tadi itu, urgensinya soal ijazahnya itu, melainkan soal fitnah tadi di KUHP tadi. Yang disebutkan dengan undang-undang ITE tadi ya, kayak Iya, kalau undang-undang iya itu kan kita fokus ke unggahan-unggahannya Dian Sandi yang kemudian dituduh di ini ya. Itu dituduh ini dia. Tapi yang mengunggah nggak dipermasalahkan. Ini unik juga maksud saya gitu kan. Kalau Iya. fokusnya hanya
Iya, terdakwa lah. iya, dan jangan lupa di Undang-Undang ITE ini sepengetahuan saya ada ketentuan bahwa hal tersebut itu yang dituduhkan tadi ya terlalu dan itu tidak bisa dipermasalahkan secara hukum kalau untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan pembelaan diri dia gitu. Kenapa saya katakan untuk kepentingan publik? Karena kan Pak Jokowi di sini kecuali yang dipermasalahkan saya kan bukan tokoh publik, bukan pejabat publik juga gitu loh, atau teman-teman wartawan gitu kan, bukan pejabat publik gitu kan. Nah kalau Pak Jokowi ini kan yang dia gunakan itu dipakai untuk dia sebagai pejabat publik, sebagai wali kota, gubernur, presiden, dan saat ini beliau masih menjabat sebagai pengawas atau apa itu di Danantara gitu loh. Jadi maksud saya ada urgensinya publik gitu loh. Kemudian juga selain urgensi publik, ada hal-hal lain yang menurut saya itu tidak bisa dikenakan kepada Dr. Tifa. Jangan lupa, Dr. Tifa ini adalah saksi dari pelaporan TPUA yang melaporkan soal ijazah Pak Jokowi pada tanggal 9 Desember 2024. Itu kasusnya sampai mana tuh, Bang? Kan dihentikan. Oh, nah, dihentikan. Tapi Pak Jokowi itu melapor pada 30 April 2025. Ditersangkakan dia melapor 30 April dan posisinya waktu itu perkara masih jalan. Artinya yang dia laporkan itu, yang dia bawa itu bukti-bukti 30 April itu Dr. Tifa dalam hal ini ya, itu masih sebagai saksinya TPUA tadi. Yang secara undang-undang pasal 10 ayat 1 dan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dia masih dilindungi, nggak boleh dipermasalahkan yang dia sampaikan itu sebagai bagian dari dia sebagai saksi di kasus laporan TPUA tadi. Dan yang lebih aneh lagi, dia lapor 30 April 2025, tapi bukti-bukti yang diajukan soal pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, itu banyak bukti-bukti yang diupload atau dilakukan setelah itu. Kan 30 April 2025 itu setelah itu ada acara TV, itu dimasukin tuh. Masuk unsur-unsur setelah itu. Nah, saya bilang dia ngelapor kemarin atas hal yang ke depan. Ini luar biasa nih, jadi dia futuristik gitu loh maksud saya. Ya penyidik maksud saya. Jadi luar biasa prosedural engineeringnya dan konstruksi case buildingnya itu luar biasa. Dia pakai yang udah ke depan untuk pelaporan yang kemarin. Iya. Menurut saya nggak logis. Ya? Saya melaporkan Mas Hafiz misalnya penipuan gitu kan, atas kegiatan dia pekan depan gitu loh. Gimana? Lucu juga itu. Saya dilaporkan karena menipu. Kenapa? Kamu akan menipu besok. Karena besok kamu kayak terindikasi menipu. Iya, kayaknya besok kamu bakal mau menipu nih kayak gitu. Buktinya nyusul. Ini lucu tuh. Iya gitu. Tapi sebelum kita bahas tema berikutnya, ini aku mau bacain komen-komen dulu nih dari Oke Zoners yang udah standby di official YouTube Oke Zone. Dari Sylvie Siti Fatimah, semangat para pejuang kebenaran Pak Roy dan kawan-kawan. Oke, terus dari Pangeran Cicayur. Sidang Kamis besok apa nih agendanya? Tadi perlawanan ya, perlawanan soal Dr. Tifa. Kalau bahasa dulu, kalau KPN dulu eksepsi. Kita eksepsi dulu soal dakwaan dari JPU. Nanti katanya mau menghadirkan sosok besar nih Bang ya, sebagai saksi gitu. Kita tunggu aja nanti Kamis dan berikutnya gitu. Terus dari Raja Pintor, buktikan aja 99,9% palsunya ya, selama ini udah keluar-keluar nih. Kalau benar palsu, Tifa bebas dan Jokowi yang terpidana, begitu juga sebaliknya. Sensible itu kok. Tapi aku yang mau nanya loh, bisa nggak sih vice versa kayak kalau ini ternyata palsu, berarti Tifa bebas, Pak Jokowi langsung masuk gitu? Atau secara konstruk hukum ya, memungkinkan nggak kayak dibalik begitu? Kalau penegak hukumnya ngawur sebagaimana tadi laporannya sekarang, tapi bukti-buktinya pekan depan atau 2 bulan kemudian, itu bisa. Jadi kalau kita bicara dengan pola pikir yang ngawur, bisa. Tapi pola pikirnya ngawur dulu ya. Kalau misalnya kita bicara secara due process Allah yang benar, nggak bisa. Karena kan itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Kita bicara soal orang yang dituduh melanggar Undang-Undang ITE, orang yang dituduh fitnah, orang yang dituduh pencemaran nama baik. Kalau nanti tidak terbukti, orangnya dibebaskan. Kan begitu. Nah, adapun soal ijazahnya Pak Jokowi, itu perkara yang berbeda gitu. Yang memang akhirnya
secara hukum sudah digugurkan oleh penegak hukum itu sendiri. Itu waktu laporan TPUA 9 Desember 2024 kemudian di SP3 kalau saya salah. Artinya memang dua hal yang berbeda ya, jangan langsung disimpulkan ini kalau asli ini begini, langsung begini, iya Ya, kalau otomatis. simpel itu gitu. Jadi kalau misalnya, jadi nggak bisa kita mengambil kesimpulan, nih kalau ya Sa, kalau misalkan cuma ada dua, bersalah atau tidak. Iya. Kalau misalnya yang bersangkutan terdakwa nanti bersalah, terus ijazahnya asli, ya enggak lah, belum Enggak otomatis. kita nggak bahas soal ijazah. Iya. Nah, kalau misalnya dia tidak bersalah, gitu kan, terus kita Ijazahnya palsu. ijazahnya itu palsu, ya menurut Tetap saya harus dibuktiin. secara fair saya harus mengatakan kita bukan membahas soal itu problemnya ini di sini gitu secara hukum. Saya harus yang beda ya. objektif lah mengatakan demikian, hal yang berbeda. Cuma memang tadi ketika pasal fitnahnya itu tidak terbukti, ya berarti kan memang yang dituduhkan itu oleh Pak pengadu waktu itu nggak benar kan begitu. Itu aja paling yang jadi penguat kita di situ nanti seperti itu. Dan ada yang nanya lagi nih dari @rasw81. Bang, kata para pendukung Jokowi, mereka akan minta hakim untuk Jokowi Zoom saja di sidang nanti. Apa kira-kira menurut pengacara Dr. Diva nih, Abang sebagai pengacara Kalau hadir Diva? secara Zoom aja. Pakai Zoom gimana? katanya. Iya kita tolak. Dia ngelapor kan nggak pakai Zoom waktu itu. Lapornya datang langsung. Sesimpel itu Tapi ya. kalau dari majelis hakim membolehkan misalnya, karena Misal ya, sebagai iya. pelapor ya bebas-bebas aja lah, mau Zoom juga nggak apa-apa. Karena kan yang wajib hadir itu pihak terdakwa gitu kan. Online gitu. Ya kalau gitu nanti kalau terbukti kita minta Dr. Diva juga ditanya online. Ya, sekarang gini loh, kan dia ngadu, bisa datang ke Polda, bisa bolak-balik juga ke Polda, bisa menjelaskan. Ke pengadilan nggak bisa kan begitu. Tapi anyway kan saya tadi udah jelaskan. Saya juga sebenarnya pesimis, ragu juga. Jadi saya juga punya biasa. Kita udah hampir 10 tahun kan mendengar ya quote unquote kebohongan itu, jadi kita udah biasa lah. Jadi nggak terlalu ngarep banget ya. Iya, jadi saya juga udah menduga, enggak juga nggak apa-apa. nanti pakai Zoom, entar alasan apa, kita udah menduga itu. Tapi ya kalau ditanya harapan, ya kalau bisa datang. Gitu. Karena kalau mau bertanya sama Betul, Pak dan Jokowi juga langsung. memang secara hukum harus datang. Beberapa kali loh dari pihak mereka mengatakan secara hukum pengadu itu harus datang, kan begitu kan? Nah, datang. Bukan harus hadir melalui Zoom kan begitu. Itu kan jelas gitu apa statementnya mereka itu. Jadi menurut saya itu satu hal yang keniscayaan kedatangan dari pengadu itu. Tapi saya juga lihat satu lagi, saya mau sampaikan. Kemarin waktu BAP saya lihat ada berita acara sumpah. Berita acara sumpah gini Mas. Jadi ketika seseorang sudah diperiksa di polisi, terus ada pihak kepolisian menyodorkan berita acara sumpah, maka ketika nanti si pengadu atau pelapor atau pemberi kesaksian itu tidak hadir di persidangan, maka keterangan itu bisa dipakai di persidangan. Gitu loh. Nah, itu sebenarnya salah satu yang menandakan kemungkinan besar yang bersangkutan tidak datang. Karena sudah ada berita acara iya. itu ya. Sudah terdeteksi ternyata. Iya. Ini dibahas lagi nih itu sama RASW-nya. Hari ini para pendukung Jokowi konpres, Bang. Di situ mereka menjelaskan kalau Pak Jokowi katanya mau keliling Indonesia. Makanya mau pakai Zoom aja lagi katanya. sibuk. Alasannya kayak gitu katanya Bang, keliling Indonesia. Abang udah nebak belum nih? Tadi udah saya jelaskan. Yang bersangkutan itu Yang ngomong, yang iya. bicara bahwa saya akan menuntaskan juga masa jabatan saya sebagai gubernur. Saya tidak akan jadi kutu loncat, kan begitu kan. Iya. Yang mengatakan banjir Jakarta lebih gampang diatasi kalau saya jadi presiden. Berkaca faktanya, dari kita sama-sama statement tahu. sebelumnya ya Iya. istilahnya. Jadi trust isu ya. Tapi aku mau ngomongin hal yang sebenarnya ini sering ditanyain sama berbagai orang gitu kan. Tapi aku mau lihat dari POV-nya Abang nih, bener nggak sih bahwa kasus ini nih secara keseluruhan nuansa politiknya lebih kental daripada hukumnya gitu. Kalau Abang rasanya Ya, gimana? Abang rasanya gimana, Bang? Saya melihat dan merasa seperti itu juga sih, karena memang kalau secara hukum yang sebenarnya itu akan sulit ketika dia pejabat publik itu gini loh, negara ini kan negara demokrasi, otomatis harusnya seyogianya hukum itu dijadikan untuk melindungi warga negara, bukan melindungi pejabat publik. Pejabat publik itu dibayar ya untuk melayani rakyat. Ketika dikritik wajar,
Karena memang itu esensi dari demokrasi sendiri. Pernah kita lihat Presiden Trump tuh, katanya Donald Trump tuh yang katanya mbahnya demokrasi itu. Kita kan sering bilang, Amerika negara demokrasi dan semacamnya seperti itu. Kita mengambil kiblat quote unquote ke sana. Pernah nggak dia bonekanya aja diperlakukan seperti apa tuh kan, dihina-hina? Dia melaporkan? Nggak pernah dia. Kalaupun melaporkan juga apa diproses sama pengadilan mereka? Enggak. Justru setahu saya malah di 2014 apa? Dia tuh 2024 apa? Dia dilaporkan malah. Iya. Diproses tuh waktu itu kalau saya nggak salah Iya. tuh. Jadi pejabat publik di negara demokrasi itu dipermasalahkan secara hukum wajib. Karena mereka memang dibayar dan mengambil tanggung jawab untuk itu, untuk mengambil sebagai objek dari publik itu sendiri gitu loh. Presiden Macron di Prancis sampai dilempar sepatu waktu itu kan. Hukumannya ringan-ringan aja kok. Coba kalau di sini bayangkan kalau seorang presiden seperti itu. Tembak. Dan jangan lupa, itu ada yang bilang kemarin gini, itu kan di luar negeri Bang. Mas, di Indonesia jangan lupa 2012 atau 11 atau 12 itu. Ada kebo lagi demo, dibawa tuh pendemo bawa kebo ditulis SBY. Oh iya. PBM itu ya. Sehina-hinanya tuh bayangin. Nggak ada saya lihat laporannya. Nggak pernah dipermasalahkan tuh orang-orang itu. Artinya maksud saya gini loh. Saya di sini berkepentingan untuk menjelaskan kepada masyarakat juga. Kita itu membayar pejabat publik itu, mempercayakan kepada mereka untuk mengelola sumber daya negara ini. Kita bayar pajak ke mereka. Ya, kemudian segala daya upaya kita pakai untuk mereka lah gitu kan. Untuk mereka mengurus negeri ini. Terus kita nggak boleh ngeritik mereka. Kan ada juga tuh LHKPN, mereka kekayaan lapor. Ya. Apa kita pribadi bukan pejabat publik lapor? Enggak, kita nggak wajib untuk lapor itu gitu. Nah maksud saya adalah ini presiden buruk kalau ini nanti keputusannya itu, putusan vonis atau pengadilan nanti itu menjerat Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ini presiden buruk dan legasi buruk bagi kebebasan berpendapat di Republik ini yang di zaman rezim Pak Prabowo Subianto. Makanya saya meyakini dan berharap memang presiden dalam hal ini mengambil tindakan tegas. Artinya Abang mengkhawatirkan nantinya ini malah jadi berpengaruh pada kebebasan berpendapat masyarakat secara umum. Ya, Karena kedaulatan terbesar di negeri ini kan ada pada rakyat sebenarnya. Ketika rakyat tidak lagi bisa Pejabat cuma dalam tanda kutip pembantu yang dibayar dari uang pajak kita gitu kan. Istilahnya kalau misalkan kita simplifikasikan, kita punya pembantunya kerja nggak bener kok kita nggak boleh marahin. Nah, kita kan berhak untuk marahin kan karena kita yang bayar. Bahasa gitu ya Mas. Tapi mungkin sebelum kita nutup, kayak itu mau closing statement dulu nih dari Bang Aziz soal kasus ini dan persiapan sidang nanti hari Kamis. Ya, bocoran. kita agenda Kamis nanti insya Allah itu perlawanan atau dulu bahasa di KUHP lama eksepsi, dan kami meyakini dan berharap majelis hakim mempertimbangkan betul-betul perlawanan ini untuk kemudian memutuskan bahwa memang pengenaan dakwaan terhadap prinsipal dalam hal Dr. Tifa tidak tepat dan kemudian membebaskan Dr. Tifa dari seluruh tuduhan. Demikian juga kami mendesak tokoh-tokoh publik, tokoh politik untuk menegakkan keadilan, ya, mengawal ini untuk keadilan tercipta sehingga tidak ada intervensi dan tidak ada lagi nih publik kehilangan kehilangan supremasi sipil di Republik ini, seperti itu. People power ya. Wah, luar biasa. Oke, Zoners, semoga di persidangan nanti kita benar-benar disuguhkan sebuah ajang yang mengadu bukti-bukti ya, bukan lagi adu opini gitu. Biar nanti hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan rasa keadilan untuk semua pihak. Baik, saksikan terus Oke Zone The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gua Fitri. Gua Hafid. Kita pamit. Terima kasih Bang. Terima kasih. Aziz. Ini